Hey kid, don't ever let them get inside your head. Ex-pemain Crystal Palace Jairo Riedewald dikabarkan bakal ke Indonesia urus naturalisasi. Ex-pemain Crystal Palace, Jairo Riedewald, dikabarkan akan segera datang ke Indonesia untuk mengurus proses naturalisasinya. Pemain keturunan Grade A ini siap bergabung dengan timnas Indonesia dalam persiapan menghadapi Irak jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo Riedewald, yang berposisi sebagai gelandang, memiliki darah Indonesia dari neneknya yang berasal dari Maluku. Proses naturalisasi pemain berusia 27 tahun ini diharapkan dapat memperkuat skuad Merah Putih dalam upaya mereka lolos ke Piala Dunia. Pada 16 Februari 2024 melalui kerabatnya di Indonesia, Riedewald mengungkapkan ketertarikannya bergabung ke timnas Indonesia. Pemain berusia 27 tahun ini lahir di Haarlem dengan keturunan campuran Belanda, Suriname, dan Indonesia. Ia menjadi perbincangan lantaran memilih membela timnas Indonesia ketimbang Suriname. Hassani Abdul Ghani, seorang ex-pengurus PSSI, mengungkapkan bahwa Federasi Sepak Bola Indonesia sudah sejak lama memantau perkembangan Jairo Riedewald. Kami telah mengikuti karir Jairo selama beberapa tahun terakhir dan kami sangat antusias dengan prospek dia bergabung dengan timnas. Kehadiran Jairo akan memberikan dimensi baru bagi tim kita, terutama dalam lini tengah, ujar Hassani. Rumor ini pun semakin ramai dibicarakan di media sosial setelah beredar isi direct message, DM, Instagram antara Jairo Riedewald dengan akun Half-Blood Indonesia. Jairo saat itu ditanya apakah pernah dikontak oleh pihak PSSI, dirinya menjawab bahwa ada kemungkinan dirinya bisa membela timnas Indonesia, dan waktu akan menjawab nantinya. Ahli diaspora asal Suriname juga menjelaskan bahwa Jairo Riedewald tolak tawaran timnas Suriname, dan telah memilih membela timnas Indonesia, tinggal kedepannya langkah PSSI untuk proses naturalisasi. Jairo Riedewald dikenal sebagai pemain serba bisa yang mampu bermain di beberapa posisi, termasuk sebagai bek tengah dan gelandang bertahan. Dengan pengalamannya bermain di Liga Inggris bersama Crystal Palace, diharapkan Riedewald dapat memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia dalam pertandingan-pertandingan internasional mendatang. PSSI dan pihak terkait kabarnya sedang menyelesaikan administrasi yang diperlukan agar proses naturalisasi Jairo dapat segera tuntas. Jika semua berjalan lancar, Jairo Riedewald bisa saja tampil memperkuat timnas Indonesia saat menghadapi Irak dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sangat dinantikan oleh para pendukung sepak bola tanah air. Dengan tambahan pemain berkualitas seperti Jairo Riedewald, timnas Indonesia diharapkan dapat tampil lebih kompetitif dan memberikan performa terbaik di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Indra Syafri pastikan Jens Raven percepat naturalisasi, gabung timnas Indonesia U20 di Como. Pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri, memastikan bahwa proses naturalisasi pemain muda Jens Raven akan dipercepat. Raven, yang saat ini bermain untuk klub Como di Italia, diharapkan segera bergabung dengan skuad Garuda Muda untuk memperkuat timnas Indonesia U20 dalam ajang Toulon Cup 2024. Jens Raven, seorang bek tengah berbakat, memiliki darah Indonesia dari ibunya yang berasal dari Jakarta. Indra Syafri mengungkapkan bahwa kehadiran Raven akan memberikan tambahan kekuatan signifikan bagi lini belakang timnas Indonesia U20. Kami sangat senang dengan perkembangan Jens dan komitmennya untuk bergabung dengan tim nasional. Proses naturalisasinya sedang dipercepat agar ia bisa segera bermain untuk Indonesia, kata Indra Syafri. Timnas Indonesia U20 saat ini sedang menjalani pemusatan latihan di Como, Italia, sebagai bagian dari persiapan menuju Toulon Cup 2024. Jens Raven dijadwalkan bergabung dengan tim di Como setelah proses administrasi naturalisasinya selesai. Indra Syafri menyatakan bahwa pemusatan latihan di Italia adalah kesempatan emas bagi para pemain untuk meningkatkan kemampuan mereka dan beradaptasi dengan gaya permainan internasional. Toulon Cup 2024 akan menjadi ajang penting bagi timnas Indonesia U20 untuk menguji kekuatan mereka melawan tim-tim muda terbaik dari seluruh dunia.
Indra Syafri optimis bahwa dengan tambahan pemain seperti Jens Raven, timnas Indonesia U20 akan mampu memberikan performa yang lebih baik dan kompetitif di turnamen tersebut. Kami berharap Jens dapat segera menyelesaikan proses naturalisasi dan bergabung dengan tim di Como. Kehadirannya akan sangat berarti bagi kami, terutama dalam meningkatkan kekokohan pertahanan tim, tambah Indra Syafri. Dengan percepatan proses naturalisasi Jens Raven, timnas Indonesia U20 bersiap menyambut turnamen Toulon Cup 2024 dengan optimisme tinggi. Para pendukung sepak bola tanah air berharap Raven dapat memberikan kontribusi besar dan membantu timnas Indonesia U20 meraih prestasi gemilang di kancah internasional. Kevin Dix tidak masuk skuad Euro 2024 Belanda. Erick Thohir ajukan tawaran naturalisasi untuk timnas Indonesia. Kevin Dix, bek kanan andalan FC Copenhagen yang bermain di Liga Super Denmark, tidak masuk dalam skuad timnas Belanda untuk Euro 2024. Kabar ini membuka peluang besar bagi timnas Indonesia, yang segera disambut oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Menurut sumber terpercaya, Erick Thohir dikabarkan sedang kontak dengan memberikan kode Kevin Dix untuk berkesempatan gabung dengan timnas Indonesia melalui proses naturalisasi. Langkah ini diambil jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana Indonesia berambisi untuk memperkuat skuadnya dengan pemain-pemain berkualitas dari luar negeri. Kevin Dix, yang lahir di Apeldoorn, Belanda, memiliki garis keturunan Indonesia yang memungkinkan dia untuk dinaturalisasi. Bek kanan berusia 27 tahun ini sebelumnya bermain untuk tim-tim seperti Fiorentina dan Feyenoord sebelum bergabung dengan FC Copenhagen pada 2021. Performanya yang solid di klub Denmark tersebut menarik perhatian banyak pihak, termasuk PSSI. Erick Thohir menyatakan, kami melihat potensi besar dalam diri Kevin Dix untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Kehadirannya bisa memberikan dampak signifikan terhadap performa tim dalam laga-laga penting mendatang. Dengan proses naturalisasi yang diharapkan dapat segera diselesaikan, Kevin Dix berpotensi bergabung dengan timnas Indonesia sebelum laga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Irak dimulai. Kehadirannya diharapkan bisa menjadi tambahan kekuatan bagi skuad Garuda yang sedang berjuang untuk meraih prestasi di kancah internasional. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang PSSI untuk meningkatkan kualitas sepak bola nasional dengan mengintegrasikan pemain-pemain keturunan Indonesia yang berkompetisi di 3 liga top Eropa. Jika semua proses berjalan lancar, Dix akan segera bergabung dengan pelatihan timnas Indonesia dan berpeluang tampil dalam pertandingan-pertandingan kualifikasi penting yang dijadwalkan pada pekan mendatang. Timnas Indonesia akan menghadapi dua tim kuat di pertandingan sisa babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan menghadapi Irak dan Filipina. Pertama, timnas Indonesia akan menjamu Irak pada Kamis 6 Juni 2024 di Stadion Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Masih di stadion yang sama, Indonesia kembali menjamu Filipina pada Selasa 11 Juni 2024. Jika berhasil mengamankan 3 poin, Indonesia akan lolos ke putaran ketiga sekaligus mengamankan tiket lolos langsung ke final Piala Asia 2027. Sementara peringkat ketiga dan keempat akan memperebutkan 2 tiket otomatis dan 1 tiket babak playoff. Menpora Dito Aryo Tejo dorong DPR percepat naturalisasi pemain Eredivisie Kelvin Verdong untuk timnas Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo mengimbau Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, untuk segera mempercepat proses persetujuan naturalisasi pemain sepak bola Kelvin Verdong. Verdong, yang saat ini bermain di Liga Utama Belanda, Eredivisie, diharapkan dapat memperkuat tim nasional Indonesia dalam pertandingan kontra Irak menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Dito Aryo Tejo menyampaikan bahwa kehadiran Verdong akan menjadi aset berharga bagi skuad Garuda. Kami melihat potensi besar dalam diri Kelvin Verdong untuk meningkatkan performa timnas.
Kehadiran pemain dengan pengalaman internasional seperti dia akan sangat membantu dalam pertandingan-pertandingan penting seperti kualifikasi Piala Dunia, ujar Menpora dalam konferensi pers di Jakarta. Proses naturalisasi Kelvin Verdong telah dimulai beberapa waktu lalu dan kini berada di tangan DPR untuk mendapatkan persetujuan akhir. Menpora Dito menekankan pentingnya percepatan proses ini agar Verdong dapat segera bergabung dengan tim dan mempersiapkan diri bersama rekan-rekan barunya sebelum laga melawan Irak. Kami berharap DPR dapat menyetujui proses naturalisasi ini secepat mungkin. Timnas Indonesia membutuhkan semua dukungan dan kekuatan yang bisa kami peroleh untuk menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia, tambah Dito. Kelvin Verdong, bek tengah yang saat ini bermain untuk salah satu klub papan atas di Eredivisie, memiliki darah Indonesia dari salah satu orang tuanya. Kehadirannya di timnas diharapkan dapat menambah kedalaman skuad dan memberikan variasi strategi bagi pelatih tim nasional. Pertandingan melawan Irak akan menjadi salah satu ujian berat bagi timnas Indonesia dalam upaya mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan tambahan pemain berpengalaman seperti Verdong, harapan besar dipasang pada kemampuan timnas untuk memberikan penampilan terbaik mereka. DPR diharapkan segera mengadakan rapat untuk membahas dan menyetujui naturalisasi Kelvin Verdong agar pemain tersebut bisa segera bergabung dan memberikan kontribusi nyata bagi tim nasional. Indonesia. Timnas Indonesia sendiri tengah berada dalam persiapan intensif jelang kualifikasi Piala Dunia, dan dukungan dari pemain-pemain berpengalaman seperti Verdong diharapkan dapat menjadi dorongan moral dan teknis yang signifikan. Skuad Italia untuk Euro 2024, tanpa Emil Audero, PSSI beri kesempatan Emil Audero naturalisasi gabung Timnas Indonesia kontra Irak jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Luciano Spalletti memanggil 30 pemain skuad Italia awal untuk Euro 2024. Federasi Sepak Bola Italia, FIGC, baru saja mengumumkan skuad final untuk Euro 2024. Dalam daftar tersebut, terdapat beberapa nama pemain bintang yang siap membela Italia di turnamen sepak bola paling bergengsi di Eropa. Namun, yang mengejutkan banyak pihak adalah absennya nama Emil Audero, kiper berbakat yang selama ini menunjukkan performa gemilang bersama Inter Milan di Serie A. Ketidakhadiran Emil Audero dalam skuad Italia membuka peluang bagi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, untuk mendekati sang kiper. PSSI melihat potensi besar dalam diri Audero untuk memperkuat timnas Indonesia. PSSI mengonfirmasi bahwa mereka tengah dalam proses memberikan kesempatan bagi Audero untuk dinaturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi intensif dengan Emil Audero dan agennya. Kami melihat Emil Audero sebagai pemain dengan kualitas yang luar biasa. Kehadirannya di timnas Indonesia akan memberikan dorongan besar bagi kami, terutama dalam persiapan menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak, ujarnya. Rencana naturalisasi ini mendapat dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk para penggemar sepak bola di Indonesia yang menyambut gembira kemungkinan bergabungnya Audero. Dengan pengalamannya bermain di kompetisi top Eropa, Audero diharapkan dapat meningkatkan kualitas lini pertahanan timnas Indonesia. Laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak akan menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia. Kehadiran Emil Audero di bawah mister gawang diharapkan bisa menjadi faktor kunci dalam pertandingan tersebut. PSSI berharap proses naturalisasi ini dapat segera selesai sebelum laga penting itu digelar. PSSI terus berupaya memperkuat skuad timnas Indonesia dengan merekrut pemain-pemain berkualitas dari berbagai penjuru dunia. Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia di kancah internasional. Kita tunggu perkembangan selanjutnya mengenai proses naturalisasi Emil Audero dan persiapannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Semoga ini menjadi langkah positif bagi sepak bola Indonesia untuk meraih prestasi yang lebih tinggi di masa depan.
Jairo Riedewald, pemain Crystal Palace, datang ke Indonesia akhir Mei 2024, dikabarkan urus naturalisasi. Pemain belakang Crystal Palace, Jairo Riedewald, dikabarkan akan mengunjungi Indonesia pada akhir Mei 2024. Kedatangan pemain asal Belanda ini bukan sekadar untuk liburan atau kunjungan singkat, melainkan memiliki tujuan yang lebih serius. Dikabarkan sedang mengurus proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Menurut sumber terpercaya, Riedewald telah menunjukkan minatnya untuk menjadi bagian dari tim nasional Indonesia sejak beberapa bulan terakhir. Langkah ini diambil setelah adanya diskusi intensif antara pihak Riedewald, agen pemain, serta PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Riedewald berpotensi memperkuat skuad Garuda dalam berbagai kompetisi internasional yang akan datang. Jairo Riedewald, yang kini berusia 27 tahun, memiliki darah Indonesia dari kakek neneknya. Hal ini membuatnya memenuhi syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia melalui jalur naturalisasi. Bek yang memiliki pengalaman bermain di Liga Primer Inggris ini diharapkan bisa membawa dampak positif bagi pertahanan tim nasional Indonesia. Ketua PSSI, Erick Thohir, menyambut baik kabar kedatangan Riedewald. Kami sangat senang dan menyambut baik niat Jairo Riedewald untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Pengalamannya di level tertinggi sepak bola Eropa akan sangat berharga bagi tim kami, ujar Erick Thohir. Riedewald sendiri mengungkapkan rasa antusiasmenya dalam sebuah wawancara singkat. Saya sangat bersemangat dengan kemungkinan ini. Indonesia selalu memiliki tempat khusus di hati saya, dan saya ingin memberikan kontribusi terbaik bagi negara ini di bidang sepak bola, ujarnya. Kedatangan Jairo Riedewald di Indonesia juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para pemain muda Indonesia. Dengan pengalaman dan keahlian yang dimilikinya, Riedewald diharapkan bisa menjadi mentor dan panutan bagi generasi muda yang bercita-cita untuk berkarir di level internasional. Proses naturalisasi Riedewald akan melibatkan beberapa tahap, termasuk pemeriksaan dokumen dan persetujuan dari berbagai pihak terkait. Jika semua berjalan sesuai rencana, Riedewald dapat mulai bergabung dengan latihan timnas Indonesia dalam beberapa bulan ke depan. Para penggemar sepak bola Indonesia tentu saja berharap proses ini dapat berjalan dengan lancar dan melihat Riedewald mengenakan jersey merah putih dalam waktu dekat. Kehadirannya diharapkan dapat memperkuat skuad timnas dan membawa prestasi yang membanggakan bagi Indonesia di kancah sepak bola internasional.